Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala hadratin Sultanul Syekh Abdul Qadir Jailani wa syabi asyana syadiri radhiyallahu wa ala jami'i ahli qasih Indonesia wa ala jami'i masyayikhina fi tabaqqur jami'u masyayikhul fil azhar syarif وإلى حضرة إلى مؤسس هذه المدرسة وإلى حضرة إلى مؤلف هذا الكتاب شيخ محمد جمال الدين القاسم الدمشقي وإلى حضرة إلى ولي والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وإلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ونخص خصوصا من اجتمعناها هنا بسببهم والأجل شاء لهم منا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi ad-Dimashqi fi kitabih Mau'izatul Mu'minin wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain amin. Alhamdulillah wa nashkuru billah. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kembali kajian Mau'izatul Mu'minin yang insyaallah sekarang sudah masuk pada tata cara berwudu. Kaifiyatul wudu'i utawi iku carane wudu. Utawi iku mertelakake carane wudu. Idza faraga nalikane wis rampung sapa man minal istinja'i saking istinja. Wa arada lan ngarepake sapa man al-qiyama ing jumenengake nglaksanakake ila sholati maring salat. Istaghala mongko ketungkul sapa man bil wudu'i kelawan wudu. Wa yabtadi ulang ngawiti sapa man bisiwaki kelawan siwak. Summa yajlisu nuli lungguh sapa man lil wudu'i maring wudu. Mustaqbilal kiblati halih madhep kiblat wa yusamma lan maca asmane Allah sapa man utawa wong. Tata cara wudu di sini akan dijelaskan bagaimana wudu yang benar. Ketika orang sudah selesai melakukan istinja, bersuci setelah buang air kecil ataupun air besar, itu namanya istinja. Setelah suci dari najis itu, kemudian tentunya orang itu sudah dalam kondisi hadas, yaitu hadas kecil. Maka kalau orang itu menginginkan melaksanakan sholat, ingin mendirikan sholat, orang itu harus wudu dulu. Kemudian bagaimana tata cara wayab tadi ubi siwa? Diawali dengan siwa. Siwa kalau sekarang ya yang bisa kita laksanakan kalau tidak punya kayu arok ya siwa dengan sikat. Kemudian duduk untuk wudu. Nah, wudu ini juga kalau bisa menghadap kiblat. Mustaqbilal kiblati, dan dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Menyebut nama Allah. Ini tata cara wudhu. Kemudian setelah itu suma yang sinuli basuh sapa man ya dahi ing asta lorone man salasan kelawan kaping telu. Qabla ayadkhula ilm sadurunge yen to nglebokake sapa man ha ing yadai al inaa ing wadah. Lalu orang itu membasuh kedua tangannya 3 kali sebelum dimasukkan ke tempat untuk ambil wudhu itu. Nanti kalau contohnya mau ngambil wudhu di kamar mandi punya ada kolamnya besar yang lebih dari 2 kolam yang tidak bisa menjadi mustakmal ketika terkena air wudhu kita. Itu kita bisa langsung seperti ini prakteknya nanti. Tangan kita bisa langsung dimasukkan ke tempat wudhu tersebut. Namun sebelum itu harus dicuci dulu 3 kali. Ini berarti memang untuk menjaga kebersihan seseorang ini sangat diperhatikan di dalam agama Islam. Jangan sampai nanti tangannya masih ada kotornya langsung dibuat ambil air di tempat wudhu itu. Jadi ketika kita usapkan malah menjadi kotor wajah kita nanti. Makanya harus dibersihkan dulu. Sumaya khudu nuli ngalap sapa man gurfatan kelawan sak caukan. Ini pakai tangan, tidak memakai alat ciduk. Lifihi maring cangkem iman, tutu iman mulutnya orang. Wa tamat madol mengkonuli ketemu sapa man biha kelawan kawan gurfah salasan kelawan kaping 3. Wa yugorgiru lan jero-jeroake sapa man illa ayakuna angin to ana sapa man iku so iman wong kang poso. Kemudian setelah itu mengambil air dengan kedua tangan ini. Sacauan itu begini maksudnya. Satu ambilan. Nah, kemudian dibuat untuk berkumur sampai 3 kali. Nah, setelah itu kemudian dikumurkan berkali-kali di mulut ini dengan kuat, kecuali dalam kondisi puasa. Kalau seperti saat ini dalam kondisi puasa ya jangan terlalu dikuatkan berkumurnya, khawatir ada yang kebablasan masuk gitu. Kemudian sumaya khudu nuli ngalap sapa man gurfatan kelawan sak caukan li anfihi maring irung iman wa istansyakulan istinsyak sapa man nyesep banyu maring irung sapa man salasan kelawan kaping 3. Setelah mulut kemudian juga mengambil untuk hidup sebanyak 3 kali. Dalam kondisi puasa jangan terlalu kuat untuk menghisapnya, nanti bisa masuk dan bisa membatalkan puasa. Makanya sekedarnya saja ini. Wayas mutulan membahake sapa man alma ing banyu bin nafsi kelawan awak dhewe ilahi hiya syai maihi maring janur irung iman wa istansirulan ngresiki sapa man ma ing perkara fiha ing dalam khosyaya hiya syimihi. Jadi nanti setelah ini orang ini bagaimana hidung ini dicuci agar bersih.
Kemudian di apa namanya, dikeluarkan kembali ya, namanya istinsak, gebersake. Gebersake itu dikeluarkan lagi agar kotoran yang ada di hidung ini bersih. Sumaya grifu mongko nuli nyauk sapa man gurfatan kelawan sak caukan di wajihihi maring wajah man. Kaya silu mongko basuh sapa man ha ing wajah min mubtadi'i sathil jabhati saking kawitane poe bathuk ila muntahama maring notoke barang yak balukang ana ngarepe apa mah minad dokne saking jangkut fituli ing dalam dawane. Kemudian setelah itu mengambil untuk wudu ya, kalau wudu untuk wudu yang mana dari awal ini poe bathuk ini ya, ini jidat sampai panjangnya ini ya, dakno ini janggut ini. Wa minal udhuni ya, dan saking kuping ilal udhuni maring kuping kang liya fil irdi ing dalam ombone. Untuk luasnya sini sampai sini. Kuping satu ke kuping lain. Wa malan lan barang yusolu kang den tekaake apa ma ila mana biti syuuri al baati kang papat. Maring pira-pira anggon cukule rambut kang papat. Kemudian ada 4 rambut yang juga harus terkena ketika itu. Apa saja itu? Al-hajibani rupani godek loro ya, godek loro ini. Kena juga ini nanti. Kemudian wasyaribani ya, kumis ini. Kemudian wal idaroni ini sini. Yang bagian sini. Apa namanya, lihyah itu pinggir-pinggirnya lihyah, jenggot. Pinggirnya jenggot itu di sini. Idron ini. Wal ahdabi dan itu jelas. Li anaha krana sak temene al hajiban wasyariban atau al arba'ah sing lebih pasnya. Li anaha krana sak temene arba'ah iku hakikatun hakikat fil ghalibi dalam kapraya. Ya umumnya seperti itu. Wa ila manabitil lihyati dan maring pira-pira nggon cukule pira-pira jenggot al khafifati kang arang. Di sini al khafifah asalnya kan enteng. Tapi kalau jenggot kan arang. Nah, ini kalau jenggotnya apa? Jarang ya cukup terkena air saja nanti. Wa amal kasifatu lan anapun utawi jenggot kan ketel ya. Kalau jenggotnya ketel, ini termasuk ketel ya menurut saya. Termasuk lebat. Fa yafidu mongko ngluberake sapa man alma ing banyu ala dhahiriha ing atase jabone lihyah al-kasifah ini. Kalau lebat ya airnya harus meluber ke sini. Wa yundhabu lan disunatake apa takhliluha nyela-nyelani al-kasifah. Kalau dibeginikan itu hukumnya sunnah. Itu namanya disela-selane. Wa yadkhululan nglebokake sapa man al-asabi'a ing pira-pira driji fil mahajiril aini ing dalam pira-pira loe meripat loro. Ya, ini juga ya. Wa maudhi ar-ramsilan panggonan godhongane. Berarti
Ini juga harus terkena ini. Diraba semuanya. Wa mujtama'ul kuhlilan kon kumpule celak. Wayan kihimalan bersihake sapa man hima ing ain-ain ya, dibersihkan maksudnya. Tidak hanya sekedar dosa tapi dibersihkan semuanya. Suma yang silu nuli baso sapa man yadaihi ing astolorone man ilal mirfaqaihi tumeka maring sikut lorone man salasan kelawan kaping 3. Kemudian ini ya sampai sikut sini air. Yang sering kurang diperhatikan di sini di sikut. Kadang-kadang ini sampai tidak basah kadang-kadang. Makanya ini sangat perlu diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan nanti wudunya tidak sah. Ini kalau masih kering ini tidak sah karena ini harus sampai sini. Yaitu ilal marafiq. Lebih baiknya ya dilebihi. Nah, kelebihannya ini nanti akan ada pahalanya juga. Makanya ketika wudu jangan pelit-pelit. Nanti cuma disiram ternyata ini masih kering. Makanya ketika disiram lebih baik ini adal diusap. Ini kesunatan juga ini. Kalau bisa dilebihkan. Ini selamat sebanyak 3 kali. Wa yuharrikulan ngobah-ngobahake sapa man al-khatama ing ali-ali. Wa yabda'ulan ngawiti sapa man bil yamini kelawan anggota tangan ya, dari tangan dulu kemudian kalau ada cincinnya ya dirubah-rubah. Suma yasta'ibu mongko nuli nulesake sapa man roksahu ing sireman bil mashi kelawan ngusap bila kelawan yen to nulesi sapa man yadahi ing tangan loro man wel sokulan nemplekake sapa man ru'usa asabi yadaihi ing pira-pira sirai pira-pira ing pira-pira pucuke pira-pira drijine tangane man al yumna kang tengen bil yusra kawan sing kiwa wa yad'u lan nileh sapa man huma ing yumna wal yusra ala muqaddimati ra'si ing atase ngarepe sirah wa yamurru lan nglakokake sapa man huma ing yumna wal yusra ila qafa tumeka marang jutok wa yuradduhuma lan balene sapa man huma ing yumna wal yusra ila muqaddimati marang ngarep. Contohnya setelah ngambil air ya baru ini begini ditempelkan kemudian ditarik ke belakang ya ini. Kemudian setelah dari belakang setelah dilakukan ditarik ke depan lagi. Ini. Semayang sahun oleh basuh sapa man kok masuk ngusap sapa man udunaihi kuping loro man. Setelah itu mengusap kedua telinganya wa batinihima wa babtinahuma lan jerone udunain bimain kelawan banyu jadidin kang anyar ambil air lagi kemudian diusapkan ini dalam dan luar. Semayang sahun nuli ngusap sapa man raqabatahu ing gulune man bimain kelawan banyu jadidin kang anyar kemudian ambil air lagi kemudian diusapkan ke lehernya. Ini kesunatan juga. Semayang silu nuli baso sapa man bijlaihi ing sikil loro man ilal ka'bani tumeka maring tulang kemiri loro man. Kemudian setelah mengusap lehernya lalu membasuh kedua kakinya ya, sampai polok ini mata kakinya itu batasannya lebih sedikit lah ya. Wa khalilul lanane sapa man asabi'ahu ma ing pira-pira drijine
rijlain. Kemudian derajatnya di sela-sela nih. Fa idza faraga mengko nalikane rampung sapa man. Rafa'a mengko ngangkat sapa man roksahu ing siraman ila sama'i maring langit. Wa qala lan donga sapa man. Ing donga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Kemudian menghadap ke langit, kemudian seraya berdoa, Allah asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu nyekseni sapa ingsun an ing setune kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang berhak dan sembah ilmu wujud iku maujud illallah an Gusti Allah. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing setune Nabi Muhammad iku abduhu kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Allahumma du Allah ij'al mugi-mugi dadesake panjenengane ingsun dadesake minat tawabina saking pira-pira wong kang tobat. Wa ja'alan mugi-mugi dadesake panjenengane ingsun minat mutatahhirin saking pira-pira wong kang suci. Wa ja'alan mugi-mugi dadesake panjenengane ingsun min ibadika saking hambane panjenengan kaulane panjenengan as-solihina kang padha saleh kabeh. Ini doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Ini tata cara wudu menurut kitab yang ada di sini. Terus ada tambahan-tambahan lain, ada kesalahan-kesalahan lain ya, silakan. Ada referensi-referensi lain yang untuk kesunatan wudu. Bahkan ya, ada salah seorang ulama yang menyampaikan ketika kita wudu, ya, kita satrul aurah itu juga termasuk minal mustahab. Menutup aurat ketika wudu itu terus masuk ke sunatan. Makanya diusahakan ya jangan sampai telanjang ketika ambil wudu, karena wudu ini salah satu bentuk ibadah juga. Makanya tadi itu juga menghadap kiblat dan lainnya, ada semuanya. Ma utawi perkara yukrahu kang makruhake apa ma utawi iki iku perkara yukrahu kang makruhake apa mafil wudu'i ing dalam wudu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan perkara-perkara yang dimakruhkan ketika wudu. Yukrahu dan makruhake fil wudu'i ing dalam wudu apa ayazida yang to nambahi ala salasi ing atase telu. Wa ayusarrifanan yang to berlebih-lebihan sapa man fil ma'i ing dalam banyu. Ini menjelaskan hal yang tidak disukai atau makruh di dalam wudu. Salah satunya adalah berlebih-lebihan ketika mengambil air. Kesunatan yang disunahkan oleh Rasulullah di sini cuma 3 kali. Lebih dari itu hukumnya makruh. Wa tawaddu'a lan wudu sapa Kanjeng Nabi wa tawaddu'an wudu sapa alaihi salatu wasalam Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam salasan kelawan kaping telu. Rasulullah pun juga paling banyak itu 3 kali. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku zada nambah sapa man faqad asaa monggo teman-teman gawe elek sapa man wadu munan dolim wadolamanan gawe dolim sapa man. Nah ini Rasulullah sampai bersabda siapa saja yang melebihi hitungan 3 kali di dalam wudu, orangnya telah berbuat tidak baik, bahkan dolim. Ad-dulmu termasuk melakukan sebuah kedoliman, karena air ini ya dibutuhkan dalam kehidupan orang, apalagi di kehidupan di Sohrok sana.
Ini kalau berlebih-lebihan untuk kebutuhan yang lain nanti tidak ada. Makanya di sini termasuk dolim kalau berlebihan dari 3 kali pengulangan. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi, saya kuno bakal ana sapa kaum min hadhil ummati saking ikilah umat iku ya ta'adduna padha nglewati batas sapa kaum fid du'ai ing dalam donga wa tuhuri lan suci. Nanti akan datang satu kaum kata Rasulullah ya dari umatku ini yang nanti akan melebihi batas ya di dalam berdoa ataupun bersuci. Makanya untuk bersuci ini jangan terlalu dilebih-lebihkan. Wa yuqalu lan den ucapake man utawa sapane wong iku wahana lemah. Sapa man ilmal rajuli ing ilmune wong lanang. Walau uhu lan demene man bil ma'i kelawan banyu fitahuri yang dalam sesuci. Anda juga yang mengatakan nanti orang yang ilmunya ya tidak kuat di dalam memahami fikih ya akan melakukan itu berlebih-lebihan memakai air, yaitu walau karena kecintaannya dengan air di dalam bersuci. Makanya yang melebihi batas ini yang tidak baik, berlebih-lebihan. Wa yukrahu lan den makruhake apa ayafidha yen to ngipat-ngipatake sapa man al yada ing tangan. Firasal ma'i ing fa yarusu mongko nyipratake sapa man al ma'i ing banyu. Wa ayal malan napuk sapa man wajahahu ing wajah man bil ma'i kelawan banyu lut man kelawan sak tampukan. Enggak boleh diciprat-cipratkan. Setelah wudu kemudian lebih-lebihannya diciprat-cipratkan itu kipat-kipat bahasa Jawanya tangannya. Jadi hukumnya makruh. Kemudian selanjutnya al-iktibaru utawi iku tembung bitoharoti kelawan suci. Ini penjelasan tentang bersuci itu. Ada ungkapan-ungkapannya. Mata farogo semangsane wis rampung sapa man min wudhuihi saking wudu iman. Wa aqbalalan madhep sapa man ala salati ngatasé salat. Fayam bagi mongko sayujo apa ayah toro yen to rentek sapa man bibalihi kelawan atine man annahu saktamene man iku tahrun iku suci iku tuhru dhahirihi suci dhahire man. Ketika kita sudah selesai melakukan wudu dan sudah menghadap kiblat ya di sini dianjurkan kita untuk di dalam hati kita mengatakan tersirat di hati kita untuk mengatakan bahwa kita ini secara zahir sudah suci. Ya. Wa huwa utawi tuhru dhahrihi iku maudhi'u nadril khalqi iku panggonane peningale makhluk secara zahir saja ini. Dalam pandangan manusia secara umum orang yang sudah wudu secara zahir ya suci. Fayam bagi mongko sayujo apa ayas tahya yen to isin sapa man min munajatillahi saking munajat maring Allah taala min gori tatahhiri qalbihi saking tanpa nyucikake atine man. Alangkah baiknya orang ini merasa malu ya, untuk munajat kepada Allah tanpa mensucikan hatinya.
Kita meminta sesuatu kepada Allah ya harus ditata hati kita benar-benar. Harus benar-benar husnudzon kepada Allah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Karena Allah itu akan sesuai dengan apa yang kita duga. Dalam hadis qudsi penggalannya dijelaskan bahwa saya, kata Allah, sesuai dengan apa yang diprasangka oleh hambaku. Ana inda dhanni abdi bi, kan seperti itu. Wal khulwilan sepi anil akhlaki saking pira-pira akhlak al madmumati kang den cela. Wa takhalluqulan dan berakhlak dan gawe pekerti bil akhlaki kalawan pira-pira akhlak alhamidati kang bil akhlaki kalawan pira-pira akhlak alhamidati kang terpuji. Aula iku luwih utama min ayat tasira saking yen to ngringkos sapa man ala taharati dzahiri ing atase nyucine lahir atau dohirnya. Makanya ada yang ketinggalan ini. Wahwa yang belum dibaca. Wahwa utawi ayastahyi atau wahwa utawi tatahhur qalbihi iku maudhi'un nadril rabbi panggonane peningale pengiran subhanahu mau suci sapa Allah. Waliyatahaqqalan supaya yen to nyatakake apa anna taharatal qalbi sak temene sucine ati iku bitabati kelawan taubat wal khalwilan nyepi utawa sepi anil akhlak saking pira-pira pekerti amat umati kang den cela wa takhalluqilan berakhlak bil akhlakil hamidati kelawan pira-pira akhlak kang terpuji. Iku aula luweh utama men ayat tasira saking yen to ngringkes sapa man ala taharatil dhahiri ngatasi sucine dhahir. Jadi sempat ketinggalan bahwa kalau kesucian hati ini dari pandangan Tuhan, dari Allah. Allah yang melihat. Nah, untuk merealisasikan kesucian hati itu seperti apa? Yaitu dengan taubat. Dengan menghilangkan akhlak-akhlak yang tidak terpuji, kemudian memakai akhlak-akhlak yang terpuji. Ini lebih utama daripada hanya kesucian dohir saja. Karena pada hakikatnya kesucian dohir dan batin ini adalah keseimbangan. Keseimbangan bahwa secara dohir kita suci di mata manusia. Kalau kita sudah bertaubat, kita sudah berakhlak dengan akhlakul karimah, maka kita sudah mensucikan hati yang mana itu adalah kesucian yang di hadapan Tuhan. Ini diibaratkan kaman aroda. Kaman kaya dene wong aroda kang ngarepake sapa man ayat ngundang sapa man. Ngundang mulkan ing ratu ila baitihi maring omahe man. Fataroka mongko tinggal sapa man hu ing bet. Ila baitihi maring omahe man fataroka mongko tinggal sapa man hu ing bet mahsyunan haliden kebai bil qadurati kalawan pira-pira kotoran. Nanti kalau kita tidak mensucikan diri, ya. Bagaimana kita kalau seandainya kita mengundang seorang raja, contohnya, mengundang raja itu ke rumah kita, kemudian kita membiarkan ya, rumah kita itu dipenuhi dengan kotoran-kotoran. Apakah ini pantas? Seperti itu juga. Ya. Pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci, bulan yang menjadi madrasah, menjadi sekolah dari pada bulan-bulan yang lain. Kalau bulan yang suci ini kita tidak mempersiapkan kesucian hati kita, maka pada hakikatnya mirip sekali dengan kita menginginkan seorang raja datang ke rumah kita,
kemudian rumah kita biarkan kotor, dipenuhi dengan kotoran-kotoran. Apalagi nanti akan ada malam lebih baik daripada 1000 malam. Khairum min alfi syahr ya, dari beribu bulan nanti ini kebaikan-kebaikan itu. Kalau nanti malam Lailatul Qadar ini tidak kita sambut, ya minimal dari sekarang, karena sudah masuk, ini sudah hari ke-7 ya, hari ke-7 kita puasa. Untuk menyambut malam lebih baik daripada 1000 malam itu ya. Ini ayo kita song-song dengan kebersihan hati kita. Kalau hati kita masih kotor, mana mungkin ya kita akan didatangi oleh kebaikan itu. Nah, ini diibaratkan di sini seorang ratu atau raja. Padahal malam Lailatul Qadar itu kan sudah dijelaskan di dalam surah Al-Qadr ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, min alfi syahr. Yang mana tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu akan diturunkan malaikat dan rahmat-rahmatnya Allah. Nah, ini untuk menyambut itu ya kita harus bersih, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kita. Kalau masih belum bersih ya seperti ini nanti, diibaratkan kita mengundang seorang presiden, kita biarkan rumah kita dalam keadaan kotor. Terus yang kedua, wa istagholalan, sibuk sopeman bitajsisi dhahiril babi, kelawan ngelabur jabone lawang, albaroni kang den tempel minat dari sangga omah. Kemudian ada yang tipe yang membersihkan rumahnya, kemudian dicat, diperbaiki semuanya, pintunya juga dicat biar terlihat bagus. Dalam istilah lainnya ya secara zahir disucikan. Wa ma ajadar, wa ma utai apa iku ajadaru luwih layak, luwih patut ku ing man kita arudi kelawan mentokake lil makti maring bendu wal bawa dalam kebinasaan atau kehancuran. Terus mana yang lebih baik atau yang lebih pantas ketika ada seorang raja atau presiden kedatang ke rumah kita biarkan kotor begitu saja, sehingga nanti pasti akan ditanya, bahkan ditegur oleh presiden atau raja yang datang ke rumah kita. Kok sampai dibiarkan kotor seperti itu? Ataukah lebih pantas orang yang sudah mempersiapkan, sudah dicek dulu, dibersihkan semuanya, kotoran-kotoran sudah tidak ada di rumahnya, sehingga seorang raja ataupun seorang presiden itu senang masuk ke dalam rumah kita. Kira-kira yang mana yang dimarahi nanti sama presiden? Rumah yang kotor atau rumah yang bersih? Ini pengibaratan juga dalam bulan Ramadan ini. Bagaimana kita bisa mensucikan diri kita, membersihkan diri kita. Dan juga di bulan Ramadan ini akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar ya. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan untuk menyambut itu. Makanya tidak cukup kita hanya membersihkan secara zahir kita, akan tetapi ayo kita bersihkan bersama di dalam batin kita. Karena kebersihan zahir dan batin pada diri kita insya Allah akan menyongsong malam yang sangat indah itu, dan kita akan mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kaifiyatul ghusli wallahu taala
a'lam bishawab. Saya kira sekian, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini diberikan pemahaman oleh Allah dan bisa kita amalkan bersama. Allahumma ja'al hadzal majlis khalisan lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.